Keluarin isinya cepat. Mana? Udah keluarin. Lihat Mas ya. Keluarin. Gitu ya. Kamu jangan ini. Keluarin cepat. Sini. Seorang bandar narkoba ditangkap di Jalan Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratunuban, Lampung Tengah, Rabu pagi. Awalnya tersangka Hasan sempat mengelak tuduhan polisi, namun ia akhirnya pasrah setelah tertangkap tangan mengantongi 3 bungkus sabu-sabu di saku celananya. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Hasan membantah sebagai bandar narkoba. Ia mengaku hanya sebagai kurir untuk mengantarkan sabu-sabu yang dibawanya kepada pembeli. Namun hingga di kantor polisi, tersangka menyatakan tidak mengenal dengan orang yang menyuruhnya tersebut. Sabu-sabu. 3 paket kecil sabu-sabu, kemudian uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar 150.000, pecahan 50.000 3 lembar. Untuk pasal yang diterapkan, Bang? Untuk yang bersangkutan, pelaku kita terapkan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bosmu siapa? Dugaan polisi bahwa tersangka adalah bandar narkoba juga karena ditemukannya barang bukti uang hasil dari penjualan narkoba tersebut. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Baik, buatan rokok, Bos. Pulau jamin buatan netan sih, saya nyupir dari maksimal. Seorang pencuri motor dilumpuhkan petugas karena melawan saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Ambarawa Induk, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, Rabu dini hari. Dari rumah tersangka Koiri, polisi menyita barang bukti motor hasil kejahatannya dan peralatan untuk mencuri. Tersangka Koiri ditangkap karena mencuri motor tetangganya dengan cara masuk ke rumah korban setelah merusak jendela. Sama siapa ngambilnya? Sendiri, Pak? Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bahwa pencurian motor itu karena tersangka dendam terhadap korban yang membuang sampah sembarangan hingga sampah itu masuk kolam tersangka. Saat ditegur, korban malah terlibat cekcok mulut dengan ibu tersangka. Saya, Pak. Kenapa itu ibu? Kan sampah masuk kolam renang, Pak. Masuk kolam. Nah, sama ibu saya ditegur. Yang punya malah bantah sama ibu saya, Pak. Ya, karena ibu sakit hati, Pak, karena ibu kandung saya loh, Pak. Digituin kayak mana loh, Pak. Tadinya, Pak. Tapi kan udah agak lama, Pak. Udah lama. Kesel aja kamu inget. Kesel aja inget. Kapan waktunya gitu doang udah. Telah mengamankan seseorang berinisial KL yang diduga melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 unit kendaraan bermotor. Adapun pelaku sendiri melakukan perbuatan itu karena butuh keperluan pribadi atau keperluan keluarga yang mendesak. Setelah ditahan, polisi tersangka menyatakan tidak lagi memiliki dendam terhadap korban. Meski telah menyesali perbuatannya, tersangka tetap dihukum dan terancam di penjara selama 7 tahun. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Seorang pembobol bengkel praktik salah satu sekolah menengah kejuruan mesin diringkus polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung, Rabu siang. Tersangka Dwi Nugroho, warga Kelurahan Waidadi, Bandar Lampung ini diringkus setelah terpergok polisi yang sedang berpatroli. Barang-barang itu dari atas itu. Tersangka mencuri beberapa komponen kendaraan yang biasa dipakai untuk praktik siswa. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka rupanya telah 2 kali mencuri di sekolah tersebut. Barang-barang curiannya ada yang dijual secara daring, ada juga yang dijual ke penadah. Iya, kalau itu udah yang kemarin 3 kali. Masuk ke dalam sekolahan kan? Iya, Bang. Masuk ke dalam sekolah dulu. Iya, Bang. Lewat mana? Lewat samping. Loncat pagar. Iya, Bang. Yang kamu ambil apa aja? Toolbox, besi, sama ecu kemarin udah dipulangin, Bang. Terus kamu jual kemana hasil curian itu? Kalau toolbox itu COD, Bang. Penjaga sekolah ngelihat ada orang yang keluar dari BLK tersebut. Dengan Babin datang bersama dengan Babin, dikejar dengan Babin, hanya tersangkanya dapat.
dari hasil pemeriksaan sudah berapa kali pelaku ini melakukan hal yang sama? 2 kali. Yang kedua. Yang pertama juga sudah pernah mengambil, namun belum sempat buat laporan polisi, diselesaikan mengganti rugi dan tidak akan mengulangi kembali. Ini yang kedua. Ini diproses dengan hukum. Sebagian barang hasil kejahatan tersangka yang belum dijual kini disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Akibat ketahuan menggunakan SIM palsu, seorang sopir truk bersama kernetnya digelandang ke Polres Kota Metro dengan tuduhan pemalsuan dokumen Rabu siang. Tersangka mengaku SIM palsu ini didapat dari membelinya secara daring seharga Rp1 juta. Tersangka bernama Fajar, warga Lampung Tengah. Ini ditangkap saat polisi menggelar razia kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Polisi yang jeli mengetahui bahwa SIM B yang dimiliki Fajar berbeda dengan SIM resmi yang dikeluarkan kepolisian. Setelah itu langsung diberhentikan oleh petugas, oleh Satlantas Polres Metro. Setelah itu dilakukan pemeriksaan surat-suratnya seperti SIM dan STNK. Untuk pengakuan awal, SIM B2 umum palsu ini berasal dari teman supervisi sebagai supir juga. Tersangka berdalih tidak mengetahui bahwa SIM miliknya palsu, sebab saat memesan secara daring, si pembuat meyakinkan bahwa SIM ini dikeluarkan pihak kepolisian. Apalagi Fajar mengaku membuatnya dengan orang yang dikenal dan pembayarannya secara langsung. Ya, mungkin minta manin, pasti pengen surat-surat sama SIM. Baru aku tanya di situ palsu. Selain menahan Fajar dan kernetnya, polisi juga menyita truk yang dibawa sebagai barang bukti. Polisi masih menelusuri pembuat SIM palsu. Pada kasus ini, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro.